Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Andra keterangannya apa? Semoga Andra sembuh ya. Siapa lagi nih? Joyce. Keterangannya? Udah itu aja ya. Yang lain sepertinya hadir semua. Siapa? Oke. Sudah? Ya. Hari ini kita akan mulai kegiatan pembelajaran kita. Ya, topik yang akan kita bahas hari ini yaitu mengenai literasi digital dan juga kecerdasan artifisial. Tentu kata-kata ini tidak asing di telinga kalian, benar? Ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah kegiatan pembelajaran ini diharapkan kamu mampu pertama memahami pengertian dan dampak negatif hoax. Kemudian yang kedua adalah memahami konsep literasi digital serta menunjukkan sikap kritis dalam menerima dan juga menyaring informasi. Kemudian yang ketiga, ya, mengenal tools AI. Ada apa aja tools AI yang kamu ketahui? ChatGPT, apalagi? Canva, Gemini, dan lain sebagainya. Jadi setelah pembelajaran hari ini diharapkan kamu bisa mengenal tools AI untuk membuat suatu produk, yaitu poster digital. Selanjutnya yang terakhir adalah menghasilkan karya berupa poster literasi digital yang komunikatif dan juga bermakna. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Silahkan disimak ya videonya. Cukup terdengar ya suaranya? Ya, realita kehidupan kita saat ini, kita sangat dekat dengan yang namanya dunia digital. Bahkan hampir seluruh kehidupan kita tidak lagi berada di dunia nyata, ya kan? Pasti dari kamu seandainya 100% persentase, pasti 80%-nya kebanyakan di digital. Apa saja yang kamu lakukan? Mencari informasi. Apa yang kamu gunakan? Google. Untuk chat dan sosmed, apalagi? WhatsApp, Instagram, TikTok. Kemudian juga mencari hiburan, menonton itu lewat YouTube dan juga Netflix. Semuanya sangat dekat dan kita berada di dalam dunia digital. Baru saja konten yang kamu perhatikan itu adalah suatu informasi, ya, yang mana kita belum ketahui nih apakah benar atau salah informasi yang diberikan. Bahwa katanya di tahun 2025 akan ada namanya kiamat internet. Nah, hari ini yang akan kita lakukan adalah bagaimana kita belajar sebuah berita yang kita terima, bagaimana kita menyaringnya, apakah itu berita yang benar, apakah itu berita yang valid, atau itu hanya sekedar hoax saja. Ya. Nah, pertanyaannya, ketika kita sudah banyak berada pada dunia digital, yang menjadi pertanyaannya, apakah kita semua sudah bijak menggunakan dunia digital ini? Kira-kira bagaimana kalau kamu berefleksi kepada diri kamu, apakah sudah bijak atau belum? Sudah. Oh, keren sekali kalau sudah ya. Nah, harapan ibu juga kamu sudah bijak. Sekarang kita akan perhatikan bagaimana cara kamu membedakan, ya, yang mana berita yang benar, yang valid dengan berita yang palsu atau hoax gitu. Apa yang kamu lakukan? Yaitu dengan cara apa?
mencari kebenarannya. Apalagi? Tidak langsung percaya. Apalagi? Pastikan sumber itu jelas. Memastikan sumbernya jelas. Nah, semua kegiatan yang kamu lakukan itu disebut dengan literasi digital, yaitu kemampuan memahami, menggunakan, dan juga menciptakan konten digital secara bijak, etis, dan juga kreatif. Ya, itu semua adalah termasuk ke dalam literasi digital. 4 kompetensi utama yang harus kita miliki. Yang pertama adalah mengakses terhadap informasi tersebut. Kemudian juga ketika kamu tadi sudah sampaikan berita yang kamu terima evaluasi terlebih dahulu, kemudian mengecek sumbernya, itu termasuk ke dalam evaluasi. Selanjutnya adalah kreasi konten digital dan juga komunikasi serta kolaborasi. Nah, fokus kita hari ini kita akan belajar membuat kreasi konten digital menggunakan tools AI, gitu ya. Nah, literasi digital dan anti hoax. Yang pertama, masalah di dunia digital. Apa sih masalah yang kita hadapi baru-baru ini? Banyak sekali berita-berita yang palsu, banyak sekali disinformasi, ya kan, tentang berita-berita yang kita terima. Nah, hoax ini bahaya sekali. Kenapa? Kenapa hoax dikatakan berbahaya dan sehingga banyak kampanye-kampanye yang menyatakan bahwa kita harus anti hoax, jangan percaya hoax dan lain sebagainya. Kenapa? Karena memunculkan kesalahpahaman. Nah, kesalahpahaman bisa berakibat fatal, ya kan? Bisa muncul kepanikan dan juga perpecahan. Masih ingat berita akan ada kiamat di tahun 2012? Kamu umur berapa saat itu? 3. Oh, 3. Berarti ingat atau enggak? Ada yang 4 tahun, ya berarti saat itu belum mengerti. Tapi ibu saat itu mengalami yang namanya kepanikan karena katanya akan ada kiamat. Nah, itu salah satu dampak buruk dari hoax. Selain juga akan menimbulkan perpecahan, ya. Nah, literasi digital ini menjadi kunci supaya kita tidak terjebak di dalam berita hoax, supaya kita bisa melawannya. Ya, itu dia. Nah, cara melawan hoax dengan literasi digital, cek sumbernya, ya kan? Kemudian juga seperti yang tadi sudah disampaikan temanmu, bandingkan dengan sumber yang lain. Apalagi? Jangan asal sebar, jangan apa-apa di forward ke grup, di mana sumber berita hoax itu biasanya beredar. Grup WhatsApp siapa? Orang tua. Grup WhatsApp keluarga. Nah, jadi kamu yang hari ini ada di sini menerima pelajaran ini, ya kamu harus meluruskan, Mak. Lain kali kalau meneruskan berita diperiksa dulu sumbernya, ya kan? Diperiksa dulu kebenarannya. Jangan sampai berita tentang hoax itu tersebar. Apalagi berita hoax yang baru-baru ini deh, sekitar 4 tahun lalu itu sempat viral. Itu adanya namanya babi ngepet. Pernah dengar berita hoax itu? Iya, disebarkan. Nah, ternyata pelakunya sengaja menyebarkan informasi itu supaya dia dikenal dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu contoh berita hoax. Kemudian kalau kita tarik kembali video yang ibu tayangkan tadi, apakah benar? Silahkan sambil kamu gunakan handphone kamu untuk mengecek kebenaran, ya. Apakah benar akan ada yang namanya kiamat internet? Dari mana sumbernya? Ada tidak data pendukungnya dan lain sebagainya. Sambil kita lanjut, ya. Kamu silahkan cek-cek. Karena saya tahu generasi ini pasti adalah generasi yang multitasking, ya kan? Oke. Tantangan dalam berkarya menggunakan AI, di mana kita hari ini akan membuat poster menggunakan fitur yang ada juga di AI, ya pasti menghadapi yang namanya tantangan, ya kan? Tantangannya apa? Ya, ada beberapa resiko yang harus diwaspadai menggunakan AI. Yang pertama, hasil AI itu mentah, tidak bisa langsung digunakan dan pasti biasanya tidak sesuai keinginan kita, benar? Benar, sehingga perlu disesuaikan, diedit lagi oleh manusia. Selanjutnya, kebenaran informasi. AI kadang-kadang bisa juga error seperti manusia. Jadi informasi yang dia berikan belum tentu valid. Itu kenapa selalu ibu sampaikan untuk mengecek kembali hasil yang diberikan oleh AI. Selanjutnya juga plagiarisme. Jadi jangan langsung menyalin mentah-mentah, tetapi perlu kamu buat lagi supaya edit lagi supaya hasilnya orisinil, ya. Jadi AI itu bukan pengganti manusia, melainkan sebagai alat bantu, sebagai asisten, ya. Etika dalam menggunakan AI. Yang
inspirasi. Seperti saya selalu sampaikan sama kalian ya, Ibu selalu bilang, jadikan AI teman diskusi. Kasih dong saya ide. Nah, selanjutnya tetaplah kemampuan kamu, your brain, untuk menentukan yang mana yang akan kamu pakai dari ide yang direkomendasikan oleh AI. Ya, selanjutnya selalu sertakan kreativitas dan sentuhan pribadi. Seperti yang kamu lihat ini ya, Ibu menggunakan AI ya, template yang ada di Canva dan juga teksnya juga Ibu dibantu AI, tapi selalu gunakan sentuhan pribadi ya, sehingga hasilnya tidak ketiplak-ketiplak begitu ya. Pasti gunakan metode amati, tiru, modifikasi. Selanjutnya hormati hak cipta dan orisinalitas ya. Jadi perhatikan yang namanya hak cipta. Selanjutnya pastikan karya menyampaikan pesan yang benar dan juga bermakna. Jadi AI itu sebagai asisten tentu dia akan membantu, tapi yang menyempurnakannya adalah manusia. Oke, kita mau jawab dulu pertanyaan yang tadi. Apakah hoax atau benar tentang kiamat internet? Hoax gitu ya. Kenapa kamu bisa bilang begitu? Karena sudah tadi kamu cek sumbernya, apalagi sudah membandingkan dengan berita yang lain. Ternyata NASA sendiri pun tidak pernah mengatakan akan ada kiamat internet. Hanya ada apa yang NASA sampaikan? Badai matahari. Ya, pasti ada gangguan akibat badai itu, tetapi bukan kiamat. Oke, sekarang kita berdiri, kita mau ice breaking dulu. Ice breakingnya adalah ice breaking anti hoax ya. Oke, perhatikan instruksinya ya. Jadi kita tepuk 2 kali. Gini aja. Hoax lewat. Jadi gini ya, hoax lewat. Tepuk lagi. Kita tolak. Cek faktanya dulu. Cek kayak kacamata ini, cek faktanya dulu. Oke. Kemudian Ibu akan bilang saring sebelum sharing, baru jawabnya yes. Bisa? Bisa. 1, 2, 3. Hoax lewat, kita tolak. Cek faktanya dulu. Saring sebelum sharing. Yes. Dulu ya, kita akan lanjutkan. Nah, selanjutnya bagaimana kita mengkampanyekan literasi digital dan anti hoax dengan media poster dan AI ya. Yang pertama tadi sudah disampaikan bahwa AI jadikan teman diskusi ya. Jadi dia desainnya otomatis, kemudian ChatGPT bisa membantu kamu membuat slogan atau tagline ya dalam poster yang kamu buat. Kemudian juga bisa Google Lens sebagai ide visualnya. Jadi AI membantu kita berpikir dan berkarya itu lebih cepat gitu ya. Selanjutnya proyek kita hari ini ya, kita akan bekerja di dalam kelompok. Proyeknya seperti yang sudah kamu dengar tadi, kita akan membuat poster literasi digital dan juga anti hoax ya. Jadi ya, yang pertama tugas kamu mencari informasi, cek fakta, buat slogan dengan ChatGPT dan juga mendesain poster dengan Canva. Silahkan bekerja di dalam kelompok, tetapi setiap individu di dalam kelompok itu membuat satu desain dan nanti disepakati ya, berkolaborasi yang mana yang akan digunakan dan akan dipresentasikan. Gitu. Bisa dipahami? Silahkan dalam kelompoknya bekerja. Jadi timeline proyek kita tidak lama ya, karena waktu pelajaran kita singkat. Jadi kamu perhatikan itu setiap menitnya harus buat draft poster terlebih dahulu, kemudian juga finalisasi cepat dan juga presentasi singkat. Ya, silakan gunakan masing-masing handphonenya boleh, yang bawa laptop juga boleh. Silahkan pakai laptopnya Andra ya, untuk buat desainnya. Ya. Nah, karena kita masih bentuknya adalah poster digital, ya dengarkan anak-anak, karena posternya adalah poster digital, maka pastikan itu setelah selesai mendesain kirim ke WhatsApp Ibu supaya nanti kita bisa tampilkan untuk presentasi. Ya, perhatikan pesan utama yang ada di dalam poster
Selanjutnya juga gabungkan. Jadi tadi kan Ibu bilang setiap orang mendesain posternya masing-masing. Nah, nanti hasil akhirnya kamu gabungkan, ya kan? Kolaborasikan. Jadi berdasarkan kelompok yang akan dipresentasikan nanti. Jadi masing-masing orang bekerja sama. Oke, aplikasi apa? Canva. Ini kurang tulisannya, informasinya perlu ditambah lagi supaya mengedukasi orang lain. Jadi selain tampilannya bagus, tapi juga konten yang ada disampaikan di dalam poster tersebut diperhatikan juga. Ya. Silakan gunakan AI kamu untuk berkolaborasi ya, seperti yang biasa kita lakukan. ChatGPT-nya boleh sebagai teman diskusi, memberikan ide, inspirasi, misalnya untuk slogannya, atau bagaimana cara menyingkat informasi yang panjang ini menjadi lebih efektif gitu ya. Bisa. Karena waktu kita tidak cukup untuk semua kelompok presentasi, kita akan nanti kamu undi saja kelompok mana yang presentasi. Ada kendala? Tidak ada ya? Aman ya? Semua pasti sudah familiar dengan tools yang ada di AI. Udah pro kayaknya ini. Jago sekali tuh buat posternya ya. Jago banget. Terlihat yang udah terbiasa ya kan. Jago Aldo buat. Jadi udah estetik Aldo bikin. Pastikan template yang kamu gunakan di Canva itu jangan langsung dipakai ya. Biasakan kamu membuat kreativitasmu sendiri. Jadi template-nya boleh dikreasikan. Jadi edit, diubah sesuai dengan kebutuhan. Sudah selesai Pak? Belum? Sudah? Ya, yang udah boleh dikirim ya ke WhatsApp Ibu. Di grup aja. Oh ya, ini beberapa sudah mulai masuk. Kita cabut undi saja kelompok mana yang akan presentasi ya.
sini. Tidak ada dusta di antara kita ya. Oke. Kelompok 1. Ya, kelompok gadis dan teman-temannya silahkan maju untuk mempresentasikan terlebih dahulu. Oh, ini bukan karyanya ya. Kita cari dulu yang mana karya kelompoknya. Ini ya, kelompok kalian? Iya Bu, ya, silakan. Singkat saja, nggak apa-apa. Setelah ini sambil menunggu kelompok 1 bersiap-siap adalah kelompok 5, ya kelompok Andra dan teman-temannya. Sepertinya cukup 2 kelompok saja. Ya, silakan. Baiklah, selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang poster yang sudah kami buat tadi, yang sudah dibantu dengan AI dan juga yang kami modifikasi sendiri. Di sini teman-teman bisa lihat, judulnya adalah Jadilah Smart Netizen, Jangan Mudah Percaya Hoax. Baiklah, ini akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Pertama, kita mau tahu dulu apa sih itu hoax. Hoax adalah informasi yang palsu, menyesatkan atau tidak berdasarkan fakta yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk mempengaruhi opini publik, menipu, dan menyebabkan kepanikan. Hoax juga bisa berbentuk berita, gambar, video, atau pesan teks yang dibuat agar terlihat meyakinkan tetapi sebenarnya tidak benar. Dan tahukah teman-teman bahwa banyak hoax dibuat untuk tujuan tertentu seperti manipulasi politik, penipuan ekonomi, atau menimbulkan ketakutan di masyarakat. Bahkan orang berpendidikan pun bisa terjebak hoax jika tidak melakukan verifikasi dan cek data di beberapa negara, termasuk Indonesia. Penyebaran hoax dapat dikenal sanksi hukum sesuai dengan Undang-Undang ITE. Baiklah, ada jenis-jenis hoax. Di sini ada hoax politik, hoax kesehatan, dan juga hoax sosial. Nah, juga ada beberapa dampak dari adanya hoax. Yang pertama, mempengaruhi opini publik secara negatif. Yang kedua, menyebabkan kepanikan atau keresahan masyarakat. Yang ketiga, merusak reputasi individu atau kelompok tertentu. Dan ada ciri-ciri hoax, yaitu yang pertama, menggunakan judul bombastis atau provokatif. Yang kedua, tidak menyebutkan sumber yang jelas. Yang tiga, mengandung unsur emosional yang kuat. Baiklah, itu dia presentasi dari kelompok kami. Dan di sini kami juga memiliki slogan untuk poster kami pada hari ini, yaitu 1, 2, 3. Yuk atasi hoax dengan cek, pikir, dan share yang benar-benar. Ikuti gerakan kami. Oke, ikuti katanya. Silakan berdiri. Jadi gerakannya itu, yuk atasi hoax dengan cek, pikir, dan share yang benar. Oke, ibu ikut juga. Oke, saya hitung sama-sama. 1, 2, 3. Yuk atasi hoax dengan cek, pikir, dan share yang benar. Terima kasih. Terima kasih Kalista, dan Nicola untuk presentasi kelompoknya yang sekali. Ibu apresiasi karena punya gaya juga dalam slogannya. Jadi ini tadi tentu berteman, berkolaborasi dengan AI. Selanjutnya silakan tadi kelompok 5. Iya, 5. Silakan maju untuk presentasi. Yang mana poster kalian? Yang pertama tadi, Bu. Yang pertama. Bukan ini. Bukan. Yang ini. Iya, itu. Oke. Silakan. Ada Andra, Nico, Felix, dan Chelsea. Silakan. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Kami akan mempresentasikan tentang literasi digital. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan saya Chelsea. Nama saya Nicholas David. Nama saya Felix. Nama saya Andra. Oke, baik. Materinya akan dibacakan oleh Felix.
Yang pertama, tidak semua informasi di internet itu benar. Yang kedua, pastikan sumbernya jelas dan terpercaya. Yang ketiga, hindari menyebarkan hoaks yang bisa merugikan orang lain. Keempat, jadilah pengguna digital yang cerdas dan bertanggung jawab. Itu saja. Baik, itu saja yang kami dapat sampaikan. Kami akan menutup presentasi ini. Sekian, terima kasih. Oke. Ya, singkat, padat dan jelas ya informasi yang diberikan. Terima kasih untuk desainnya yang sudah bagus, sudah baik informasinya. Masukan Ibu lain kali ketika mendesain, terutama untuk kelompok yang kelima, itu tulisannya mungkin boleh sedikit dibesarkan ya, sehingga orang lain yang membaca, memperhatikan poster yang kamu buat itu lebih mudah menerima informasinya dan membacanya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Yang tidak sempat presentasi, nanti akan Ibu berikan feedbacknya mengenai desain yang sudah kamu buat. Silakan seperti biasa, nanti tugasnya dikirim ke Google Classroom kita. Nah, di sana Ibu akan memberikan lebih banyak feedback yang lebih luas, karena pasti punya banyak waktu yang cukup gitu ya, karena di ruangan ini tentu terbatas waktu kita. Oke, terima kasih sekali lagi untuk presentasinya ya. Selanjutnya kita ada di akhir kegiatan pembelajaran kita. Kita akan merefleksikan apa sih yang sudah kita pelajari hari ini tentang literasi digital dan juga kecerdasan artifisial. Yang pertama, apa sih yang paling membantu kamu dari AI ya saat kamu membuat poster? Desainnya tuh. Desain, ya apa lagi? Ide. Apa lagi? Referensi. Selanjutnya, ya, terima kasih jawabannya. Apa peran kreatif kamu yang tidak bisa digantikan oleh AI? Membuat gerakan-gerakan. Oh iya benar, Kalista bilang membuat gerakan. Itu tadi pasti kreasinya kelompok satu sendiri ya, tanpa AI yang memberikan referensi gerakannya. Itu tidak bisa digantikan oleh AI. Apa lagi? Apa lagi? Ya kalau kamu buat yel-yel ya kan tentu nada-nadanya ya kan tidak bisa dibuatkan oleh AI. Tentu harus ada kreasimu sendiri. Ya sama seperti tadi ya ice breaking yang Ibu bikin. Ya, itu beberapa kata-katanya dari AI tetapi tetap butuh kreasi kita. Selanjutnya, bagaimana kita menjaga etika digital dalam berkarya? Tidak menjiplak. Apalagi? Menghargai hak cipta. Menghargai hak cipta. Ya, itu semua adalah bagaimana cara kita menjaga etika digital. Pesan Ibu hari ini dalam pembelajaran ini bahwa teknologi itu bersifat mendukung, ya, mendukung karya kita, mendukung kinerja kita, tetapi kreativitas dan nilai etis itu tetap adalah milik manusia yang tidak bisa dimiliki oleh AI manapun. Secanggih apapun AI, kreativitas, ya, nilai etika itu tidak bisa digantikan. Jadi mari kita simpulkan kegiatan pembelajaran kita bersama-sama hari ini ya. Silahkan. Yang pertama ya, apa yang sudah kamu lakukan tadi? Literasi digital. Literasi digital itu penting untuk menghadapi era digital. Selanjutnya apa lagi? Jadi bisa buat desain dari AI. Jadi kamu jadi bisa membuat desain dibantu oleh AI ya, toolsnya yang ada di Canva. Apalagi kesimpulannya bahwa karya terbaik kamu itu hasil siapa? AI dan kreativitas manusia. Hasil kolaborasi AI dengan manusia. Selanjutnya apa lagi? Etika harus selalu dijaga. Etika, originalitas harus dijaga. Yang terakhir, kamu mendapatkan apa tadi? Yang poster. Hasil yang sudah kamu buat itu menjadi sesuatu yang bermakna. Dan nanti akan kita cetak dan kita akan tempelkan pada mading yang ada di
sekolah. Ya, itu dia. Ya, terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Ibu terus memotivasi kamu untuk memanfaatkan teknologi AI dengan semaksimal mungkin, dengan juga bijak menggunakannya, gitu ya. Untuk pertemuan kita berikutnya kita akan belajar mengenai berpikir komputasional. Itu saja untuk hari ini. Selamat siang. Mohon maaf untuk setiap kekurangan, kekeliruan Ibu dalam pembelajaran hari ini. Terima kasih. Silakan ditutup dengan berdoa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.